Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Iriani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangka. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi budaya positif modul 1.4 yang telah saya pelajari. Di sini kita harus berpikir, baik kita sebagai guru maupun peserta didik kita berpikir bagaimana cara mendapatkan apa yang kamu butuhkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau, apa yang kita capai untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya peserta didik kita yang tadi sebagai contoh, misalnya beberapa kali di setiap hari misalnya secara berurutan selalu datang terlambat. Di sini kita tidak bisa mengejas anak itu secara langsung, misalnya kita langsung memarahi atau memberikan hukuman, konsekuensi kepada anak itu langsung. Sebaiknya kita tanyakan dulu, kita lakukan pendekatan terlebih dahulu, kita tanyakan kepada anak tersebut secara baik-baik, bagaimana, mengapa kamu datang ke sekolah beberapa hari ini tidak terlambat terus, tidak tepat waktu. Tentunya mereka pasti mempunyai alasan, misalnya alasannya karena misalnya harus kendaraannya rusak, misalnya ayahnya atau orang tuanya atau transportasi yang dia gunakan tidak mendukung, misalnya pada hari itu 2-3 hari yang waktu dia terlambat itu misalnya rusak atau seperti apa, atau ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memperlakukan atau menghukum peserta didik kita tanpa menanyakan alasannya. Ya, itu adalah budaya positif kita sebagai guru yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Kemudian di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tentu karena kita sebagai guru juga pernah berbuat kesalahan, baik disengaja atau tidak sengaja, baik itu kepada rekan sejawat, warga sekolah kita, atau kepada peserta didik kita. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, karena tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Setiap manusia mempunyai kesalahan. Caranya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut agar masalah kita itu bisa dipecahkan, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Kita harus mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, apa yang dilakukan kesalahannya dan bagaimana alasannya. Siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tentu hal ini kalau kita selalu menyalahkan diri kita sendiri secara terus-menerus, ini akan tidak baik untuk diri kita. Bersikap baik kepada diri sendiri. Seharusnya kita harus bersikap baik terutama kepada diri kita sendiri dan tentunya kepada orang lain juga. Kemudian validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic needs, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and blowing, fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Ya, hal ini bisa sering kita tanyakan kepada peserta didik kita, yaitu bisa saja melakukan, sebenarnya peserta didik bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Mungkin karena peserta didik kita atau murid kita berpikir ya dampak dari kesalahan atau perbuatan yang tidak baik yang dia lakukan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tentu walaupun itu sebenarnya tidak benar ya, karena kesalahan itu adalah tetap yang salah, tapi di sini kan pasti punya alasan mengapa, setiap orang pasti punya alasan mengapa kesalahan itu dilakukan. Apa yang penting bagi kamu, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga
Saya Muharni, guru UPTD TK Negeri Pembina Menu Barat. Budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disampaikan oleh Ibu Iryani telah memotivasi saya untuk menerapkan dan mengembangkan di kelas dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang karena ibu tidak marah karena waktu dia begadang tidak boleh lagi nonton TV lama-lama. Nanti datangnya terlambat. Terima kasih Bu Guru.